record. Oke. Nah, ini tabsnya, ambil file, ini model. Nah, untuk ini kita ambil aja kemudian mungkin untuk ini kita okekan saja dulu, nanti kita atur lagi di luar. Nah, pertama itu yang kita lakukan yaitu ngatur grid. Untuk layoutnya nanti mungkin Rizky kirimkan nanti datanya setelah ini. Pertama itu klik kanan, ambil modifikasi grid, kemudian modifikasi sistemnya. Nah, untuk ini koordinat X kita ambil spacing dan kita atur X-nya. Misalkan untuk X-nya kita pakai 4 meter semua, 4 meter, yang tambahkan lagi bawahnya misalnya 4 meter, dan untuk Y-nya kita ambil misalnya 5 meter, tambahkan lagi 5 meter. Nah, kemudian kita okekan saja. Oke. Nah, dapat gridnya kayak ini. Kemudian selanjutnya kita definisikan material yang kita gunakan, ambil di define material properties, kemudian kita add new material, kita ambil materialnya konkret, kemudian oke. Nah, di sini kita misalnya kita mau memakai beton K350. Ini udah konkret. Kita masukkan massa jenisnya untuk massa jenisnya sebesar 2400. Kita ambil yang specific mass density ini, kita masukkan sebesar 2400 kg per meter kubiknya. Ini kita langsung kita abaikan saja yang lainnya. Kemudian kita ambil materi modify atau show material properties di data, dan kita masukkan berapa MPa si K350 ini, kalau nggak salah 29,05. Kita kalikan saja dengan 0,83 atau 2,83 kali 350. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah kita definisikan materialnya, kemudian oke. Kemudian kita ambil section define, kita atur lagi penampang yang kita gunakan, define section properties, kita ambil frame. Kemudian untuk semua ini bisa kita hapus, kita ambil delete multiple properties, dan kita select semua, kita delete, dan kita ambil lagi semua sampai ke bawah, kita delete. Kemudian tinggal sisa satu, oke. Kita ambil aja add new properties, kita ambil bentuk penampangnya yaitu persegi. Kita ambil misalnya ini kolom ukuran, tadi kan kita pakai ukurannya 500 x 500 dan 400 x 400. Kita ambil kolom 5 x 5, 500 x 500. Kita ganti materialnya menjadi beton tadi yang telah kita definisikan, dan kita tentukan ukurannya yaitu 500 x 500. Kemudian kita klik modify atau show modifier. Nah, untuk kolom inersianya kita reduksi sebesar 0,3, jadi tinggal sisa 0,7 lagi. Ini untuk kolom, kita ubah faktor modifikasinya untuk inersia
arah sumbu 2 dan sumbu tinggalnya sebesar 0,7. Dan oke. Kemudian kita klik modify atau show rebar, dan kita asumsikan dia kolom, sudah kolom. Kemudian kita ambil sumbernya sebesar 40 mm. Yang ini, yang data lainnya dapat kita abaikan karena kita nanti hanya mengambil output berbagai dalamnya. Kita tidak mendesain langsung di etapsnya. Dan kita ambil oke. Nah, ini bisa kita hapus. Nah, kemudian untuk cepatnya kita ambil aja add copy properties. Kita copy yang tadi, kita ubah jadi kolom ukuran 400 kali 400. Kolom 400 kali 400. Ini yang kedua, kita ubah ukurannya jadi 400 kali 400. Kemudian ini sudah kita ubah di 0,7 kan, ini sudah juga, dan oke. Nah, kemudian kita bisa add copy lagi, namun ini untuk balok lagi. Kita ambil balok, ukurannya balok ukuran 250 kali 400. Ini sesuai dengan prelim yang kita buat tadi, yaitu balok kita ukurannya 250 kali 400. Nah, ini kita ganti depth atau ketinggiannya 400, ini 250. Kemudian kita untuk balok ini faktor inersianya kita ganti jadi 0,35 untuk kedua bagiannya. Nah, oke. Untuk lebarnya kita ubah jadi beam, jadi kan di kolom, jadi kita ubah jadi beam. Nah, ini diameternya saya substitusikan saja 40 mm, dan oke. Nah, ini kita add copy lagi, kita ganti saja namanya jadi ring balok ukuran tadi ukuran 200 kali 350 sesuai dengan prelim yang kita buat tadi. Ini 200, ini sudah sama tadi, ukuran kita ambil 40, dan ini juga sudah 0,35, dan oke. Berarti sudah kita buat semua properties dari bentuk framenya. Kemudian kita tekan oke. Kemudian selanjutnya kita definisikan plat lantainya. Kita klik define section properties, slab section, dan kita add new properties. Kita namakan dia plat lantai, dan ganti materialnya jadi beton. Dan ini kita ambil seltin, dan untuk modifikasinya kita buat ini untuk plat ini diganti nilainya jadi 0,25 untuk ini 0,25. Ini sesuai dengan SNI tahun 2019. Yang kita ubah itu cukup yang 11 dan 22. Yang 12 tidak perlu diubah. 0,25. Nah, kemudian oke. Untuk tebalnya kita ambil sesuai dengan yang kita buat di print tadi sebesar 125 mm. Kemudian oke. Kemudian kita copy lagi. Kita tidak usah untuk peladanya karena ketebalan sama, kita pakai seukuran plat lantai saja. Dan ini kalau tidak perlu bisa kita hapus. Dan oke. Kemudian selanjutnya kita bisa input beban gempa yang kita gunakan. Kemudian kita klik define, kita ambil function. Yang ini dia ada dua cara, bisa kita inputkan berupa notepad. Dalam artian kalau berupa notepad tadi bisa kita copy ini ke notepad, data ini ke notepad, nanti kita buatkan filenya dan kita inputkan. Atau bisa juga langsung dari etapsnya dengan menginputkan nilai dari parameter yang diperlukan seperti nilai SD1 dan nilai SD1, nilai SDS yang ini kita inputkan di etapsnya. Mungkin yang lebih simpel kita inputkan nilai data ini saja di etaps. Caranya ini kan function, kita ambil ICE 710, kemudian kita ambil modify, kita ganti
kita ambil add new function, kita ganti misalnya ini tadi kita yang Rizky ambil tadi kan gempa di Palangkaraya Nah, kita ubah nilai SS ini sesuai dengan yang tadi sudah ada di Excel. Kita lihat di Excel dari SS-nya. Di Excel SS-nya 0,3 nih. Kita copy ke dan untuk nilai S1-nya juga kita ambil dari Excel. S1, kemudian tadi panjang periodenya 12 meter yang ada di itu di apa? Udah 12 detik yang ada di ini lupa sih ganti ini 12 detik. Kemudian side kelasnya ini kita kan harusnya kan nih kelasnya kelas C karena nilainya tidak sesuai, kita ambil saja kelas F dan nilainya kita rubah sendiri. Nilai FA dan FF-nya kita lihat di itu tadi di Excel tadi nilainya sebesar 1,5 untuk FA dan FV-nya 1,5. Kemudian kita ubah ini dari 1,5. 1,3,5. Ini 1,3 dan 1,5. Ini 1,3. FA-nya 1,3, F-nya 1,5. Nah, grafik yang didapatkan ini nilainya sama dengan grafik yang kita dapatkan di Postcam tadi ataupun di Excel yang kita buat tadi. Kemudian ini sampai sini sudah, kemudian kita oke-kan. Nah, oke. Berarti kita sudah selesai menginputkan beban gempanya ke tabs. Kemudian selanjutnya kita inputkan juga load pattern-nya atau jenis beban yang kita gunakan. Yang pertama itu beban mati. Beban mati sendiri ini tidak kita inputkan, maka self weight multiple-nya kita ambil 1 karena ini dihitung langsung oleh tabs-nya. Kemudian beban hidup ini self weight multiple-nya 0 karena ini yang akan kita inputkan, dan kita tambahkan satu lagi SIDL atau self input dead load atau beban mati tambahan. Kita ambil sini super dead, kita add, nilainya juga 0 karena ini nanti yang kita inputkan sendiri. Kemudian oke. Setelah selesai kita inputkan beban yang kita gunakan, kita langsung saja masuk ke load case. Load case ini jenis beban yang digunakan. Ini ada beban hidup, kita modify, ini sudah sesuai nilainya sama dengan 1, faktor pengalinya. Beban hidup juga 1, beban SIDL-nya juga 1. Kemudian kita tambahkan add new case. Kita tambahkan beban gempa tadi. Beban gempa ini kita bagi dua, ada arah X, EQX atau earthquake arah X. Kita ambil load case-nya respon spektrum. Nah, di sini kita tambahkan tipenya akselerasi, kita ambil untuk arah satunya U1 dan arah 2-nya kita ambil U2. Fungsinya kita ganti dengan gempa yang sudah kita definisikan tadi, yaitu gempa Palangkaraya. Kemudian scale faktornya lagi. Nah, untuk scale faktor ini kita buka Excel yang tadi dan kita lihat di sini. Ini scale faktor yang kita gunakan. Untuk scale faktor ini, G ini gravitasi, ini satunya dalam satuan milimeter per second kuadrat, atau kalau ini satuan G-nya dalam milimeter per second kuadrat. Kemudian I ini nilainya 1 karena fungsi gedung kita yaitu sebagai gedung kantor atau gedung pendidikan, itu nilainya 1. Dan R ini faktor modifikasinya ini tergantung dengan sistem struktur yang kita buat, yaitu S per MB atau sistem rangka pemikul momen biasa, itu nilainya sebesar 3,5. Nilai ini bisa dicek langsung di SNI. Kemudian kita hitung nilainya, ini nilainya berupa GI per R, atau G ini dikali I dibagi dengan R. Nilainya sebesar 2802,857 dan ini 840,8571. Ini satunya dalam milimeter per second kuadrat. Kalau kita mau konversi ke meter per second kuadrat, bisa kita bagi 1000 saja, atau sebesar 2,8. Ini sudah dalam meter per second kuadrat.
Yang ini kan nilai GFR aslinya, yang di bawah ini nanti ada kita perhitungkan, dia kan 2 buah tuh. Ini misalkan ini untuk arah X. Untuk arah X itu dia ada kontribusinya sebesar 30%, itu tuh kita anggap sebagai beban gempa tak terduganya untuk arah yang berlawanan. Misalnya ini untuk arah X, jadi untuk arah Y-nya nanti ada sekitar 30% dari gempa arah X yang bekerja. Jadi kita ambil 30% dari gempa arah X yang bekerja. Jadi ini dibagi 3 saja dapat segini. Kalau kita ke bawah kan, atau kalau kita lebih gampang sampai koma, 2 koma saja. Nah, untuk melihat ini, kita terlebih dahulu harus melihat dulu satuan yang kita gunakan di etaps, karena ini yang sering menjadi kesalahan pada etaps. Kemudian kita keluarkan dulu, kita lupa tadi mencek satuan yang kita gunakan, kita arahkan kursornya ini ke arah unit ini, dan kita lihat kolom C akselerasi transnya. Ada di sini ada acceleration trans. Jadi satunya milimeter per second kuadrat. Kalau sudah milimeter per second kuadrat, yang kita inputkan itu sesuai dengan yang kita lihat di Excel tadi. Berarti yang kita inputkan nilainya sebesar ini. Yang ini, bukan yang ini. Tapi kalau misalkan mau diubah ke meter per second kuadrat, di satuannya berarti nilainya yang kita inputkan. Jadi 2803 dan 841. Itu yang kita inputkan nanti di etaps. Dan kita lanjutkan lagi yang tadi, load cache. Kita tambah cache-nya. Kita ambil EQX atau earthquake RX, dan kita ganti ini jadi response spectrum lagi, dan kita tambahkan ini U1 dan ini U2. Berarti U1 ini untuk arah X, U2-nya untuk arah Y yang tak terduga tadi. Fungsi gempanya kita ambil gempa Palangkaraya tadi yang sudah kita definisikan. Ini tadi sebesar 28 sebesar 2803 dan 841. 2803 yang bawahnya 841. Nah, ini kita biarkan saja kecil-kecilan SRSS. Kemudian kita ambil oke. Ini untuk EQ baru kita add copy lagi. Ini namanya EQ arah Y lagi. Untuk ini cukup kita balikan saja arah X dan arah Y-nya. Ini jadi arah U2, ini jadi U1. Nilainya sama, berarti ini arah Y-nya sebesar 100%-nya dan arah X-nya sebesar 30%-nya. Ini juga sama, kemudian kita ambil oke. Setelah kita definisikan semua beban yang bekerja, kita klik oke. Kemudian mungkin kita langsung masuk ke pembuatan denah, pembuatan layoutnya. Mungkin untuk ini yang pertama kita gambar dulu kolomnya. Misalnya ini kita klik ini quick draw kolom, kemudian kita ganti properties kolomnya. Sebentar, ini untuk lantainya belum didefinisikan sebelumnya. Di kanan modify story-nya. Ini kan baru 4 story. Kita tambah lagi 1 buah story lagi. Add story. Oke. Ketinggiannya kita ambil semuanya 4 meter. 4 meter. 4 meter. 4 meter. 4 meter. Berarti totalnya ada sebesar 20 meter semua. 9 story ini tidak usah kita aktifkan. Kita klik oke saja. Oke, ini sudah ada 5 lantai. Kemudian kita ambil plan. Ambil plan bawah satu. Untuk satu dulu kita bikin one story saja. Nanti kita copy ke atas nanti penampangnya. Kita ambil ini quick draw kolom. Kita ambil kolomnya 0,5 x 0,5. Kemudian kita blok saja. Misalnya kayak ini bentuk denah kita. Langsung saja kita klik seperti ini. Atau misalkan nanti denahnya nggak seperti ini atau ada sedikit berubah, misalnya kita hapusnya, misalnya denahnya kayak ini bentuknya, kita hapusnya ini. Misalnya atau mungkin untuk contoh ini Rizky pakai aja yang kayak ini bentuk itunya, bentuk gempanya, bentuk denahnya. Kemudian kita gambarkan beam atau baloknya.
Kita ganti penampangnya dari ini kan di kolom ukuran 500 kali 500 kita ganti jadi balok ukuran 250 kali 250. Kemudian kita select semua. Sudah select. Kemudian lanjut ke plat lantainya. Untuk plat lantainya kita ambil kita ganti propertiesnya menjadi plat lantai. Kemudian kita select ini. Kita sudah terbuat lantainya. Kalau kita lihat 3D-nya kan masih satu lantai yang terbuat. Nanti kita copy ke atas. Tapi untuk sebelum kita copy itu peletakannya harus kita itukan dulu. Harus kita edit dulu. Untuk peletakan ini kita select semua lantai paling bawah atau base-nya kita select ini, kemudian kita ambil assign, kita ambil join, restrain, kita ganti itunya jadi jepit. Karena untuk gedung kita asumsikan peletakannya jepit. Kemudian oke. Kemudian kita naik ke lantai atasnya. Ini kan untuk kolom kan tadi kita lihat sesuai dengan prelim kan untuk kolom kan kolom lantai 1 dan lantai 2 sama, yaitu ukurannya 500 kali 500. Sedangkan untuk 3 sampai 5-nya ukuran 400 kali 400. Jadi supaya cepat kita select aja ini. Berarti kan ini kan lantai 1. Berarti kan lantai 1 kan sama dengan lantai 2 kolomnya. Kita select semua ini. Ini one story kan. Kemudian kita ambil ini replicate atau Ctrl R di itu. Kalau tidak ada menu ini, kita klik aja Ctrl R di nya, kita ambil story, kita klik story 2. Kemudian kita ambil apply. Maka kalau lihat 3D-nya sudah tercopy ke lantai 2. Karena kan ini ukurannya sama. Kemudian kita lanjut lagi ke story 2. Class, kita select lagi. Kemudian kita copy ke lantai 3. Namun nanti kita harus kita ubah dimensi dari kolomnya. Dan apply. Lihat 3D sudah 3 lantai kan. Kita ambil lagi kolom story 3. Kemudian kita select lagi semua kolomnya. Maaf bentar. Coba lagi share screen. Maaf, sampai sini tadi rekan-rekan. Nah, ada kelihatan rekan-rekan? Mungkin kita balik lagi. Kita ambil lagi story 2 tadi kan. Sudah kelihatan rekan-rekan? Kalau Rizky balik lagi tadi kan dari lantai 1 kita apply. Ini kita select semua, kemudian kita replicate ke atas story, kita ambil ke story 2. Kita lihat 3D-nya sudah. Kemudian kita ambil lagi story 2 tadi. Kan untuk kolom lantai 1 dan lantai 2 kan sama ukurannya. Untuk baloknya kan untuk balok dan pelantik kan sama semua itu. Bentar. Apalagi? Ini bagusnya kita masukkan dulu bebannya, baru kita copy ke atas biar nggak banyak-banyak untuk input bebannya nanti. Kita ambil lagi story 1. Mungkin untuk satu lantai saja cukup kita inputkan dulu bebannya. Yang pertama itu yang kita inputkan beban hidup. Berarti untuk lantai kita inputkan, kita select semua lantainya, atau cepatnya kita ambil aja select, kemudian properties, slab section, kita ambil per lantai, kita ambil select. Kan ini sudah terselect semua per lantainya. Kemudian kita inputkan beban hidupnya. Beban hidupnya itu kita lihat lagi di Excel pembebanan tadi. Kita
kita lihat pembebanan. Yang pertama itu yang kita masukkan itu beban hidup. Nah, beban hidupnya kan tadi kita ambil sebesar 4,79, kita asumsikan saja semua antenya sama. Karena nanti kan yang kita ambil itu kan beban terbesar saja. Maka kita asumsikan saja sama. Sebenarnya yang aslinya itu kan penginputan beban lantai ini kan sesuai dengan fungsi ruangan masing-masing. Kemudian kita lanjut lagi ke etapsnya. Kemudian kita klik ini, kita ambil assign, kita ambil shell, kita ambil lagi. Kita ambil assign, kita ambil shell, kita ambil kita ambil shell load, kita ambil uniform. Nah, kita masukkan nilainya sebesar, kita ganti low intinya jadi beban hidup sebesar 4,79 kilonewton per meter luas. Kita ambil gravity, replace, kemudian kita ambil oke. Nah, maka ini sudah terimport ke semua beban itunya. Kemudian kita lanjut ke beban mati. Kalau beban mati kan sudah dihitung sendiri oleh Excel-nya karena kita ambil self multiplier-nya sama dengan 1 tadi kan. Kemudian untuk beban lantainya kita asumsikan saja semua balok ini ada dindingnya. Karena kan kita nggak ada punya denah kan. Harusnya kan yang kita masukkan beban dinding itu kan benar-benar balok yang ada dindingnya. Karena nggak mungkin kan semua kotak ini ada dindingnya kan di baloknya. Maka untuk ini kita asumsikan saja semua baloknya ini kena dinding kayak rumah selang walet. Kita ambil select, kita ambil properties frame biar cepat itunya. Kita ambil balok, kita select. Nah, sudah selesai semua baloknya kan. Kemudian kita ambil assign, kita masukkan beban dinding yang bekerja. Tadi di Excel beban dindingnya, kita lihat di Excel beban dindingnya atau beban mati baloknya kan. Beban mati baloknya sebesar 9 kN. Dan kita assign, kita ambil frame, frame load, kita ambil distribute, dan kita masukkan ini beban sebagai beban mati tambahan atau SIDL. Kita masukkan nilainya sebesar 9 kN. Apply. Oke. Maaf tadi terlupa juga untuk beban mati. Dan tadi kan yang sudah kita masukkan beban mati pada beban hidup pada lantai. Dan yang belum kita masukkan tuh beban hidup beban mati pada lantai. Kemudian kita select lagi beban lantai tadi. Kita ambil ini, kita ambil properties lab, kita ambil per lantai, select lagi per lantainya. Kemudian kita ambil assign, kita ambil shell load, kita ambil uniform, kita tambahkan beban SIDL atau beban mati tambahan pada lantainya. Kita lihat di Excel, nilainya sebesar ini kita ambil yang di plat ini sebesar 1,13 kilonewton. 1,13 kita masukkan ke sini 1,13 gravity kita ambil add aja sama ya. Kalau jenisnya yang berbeda nanti dia ditambahkan. Oke. Nah, sampai sini kan sudah kita masukkan semua bebannya kan. Beban gempa sudah kita definisikan, beban hidup pada lantai sudah kita masukkan, beban mati pada lantai sudah kita masukkan, dan beban mati pada dinding sudah kita masukkan. Pada balok sudah kita masukkan. Kemudian untuk ini mungkin kita bisa copy saja ke story atasnya biar cepat. Kan ini sudah dimasukkan beban itunya. Dan ini klik semuanya satu story ini. Kemudian kita ambil Ctrl R atau replicate. Kita ambil mirror. Ambil story 2, apply. Nah, maka dia sudah copy ke lantai 2. Kemudian untuk plan lantai 2-nya kita ambil lagi semua, kita copy ke atas, kita ambil story, kita ambil lantai 3, apply. Kemudian berapa ya? Sudah tercopy kan lantai 3 kan. Namun untuk lantai 3 sampai lantai 5 kan tadi ukuran kolomnya kan cuman satu ukuran kolomnya kan diganti jadi 0,4. Jadi untuk itu kita ganti lagi ukuran kolomnya. Caranya itu kita select semua kolom ini. Ini manual selectnya. Klik satu-satu, ambil one story. Nah, kalau kita select properties, maka yang di lantai-lantai bawahnya juga akan terselect.
Setelah kita select, coba kita lihat sudah. Duh, maaf salah. Malah intersect joinnya. Sebentar ya kan. Share screen. Oke, untuk cepat untuk klik baloknya kita ambil aja kayak ini dulu. Kita ambil semua kolomnya. Nanti baloknya kita unselect aja. Ambil semua kolomnya, kemudian kita ambil select, deselect, kita ambil properties, frame, kita unselect baloknya, deselect. Maka sudah terselect semua balok yang kita select tadi. Kita lihat 3D, ini sudah kita select semua kolom 9D3, kemudian kita ubah ukurannya menjadi 0,4 sesuai dengan kita tadi. Kita ambil assign, kita ambil frame, kita ambil section properties, kita ganti ukurannya menjadi kolom ukuran 400 x 400. Kita ambil apply. Close. Coba kita lihat di elevasinya. Nah, ini sudah kolom 500, kolom 500, kolom 400. Kemudian kita ambil plan lantai 3 tadi. Nah, ini sudah oke. Kita copy lagi ke atas ke lantai di atasnya. Dan kita select lantai 3, one story, dengan panel one story, dan kita replicate ke atas ke story lantai 4 dan lantai 5. Kita ambil apply, kita close. Dan kita lihat 3D-nya seperti ini. Nah, namun kan ini kan untuk lantai 5 kan kita menggunakan lantai dak. Kita ganti lagi bebannya kan. Nah, mungkin di lantai dak ada beban itu kan, beban orang atas kan. Kita hapus untuk beban lantai di atasnya, untuk beban hidupnya. Kita select semua one story lantai 5, kita ganti, kita ambil sign, kita ambil shell load, kita ambil uniform lagi, kita ambil tadi live kan, kita ganti jadi 0 karena tidak ada beban hidup di atas. Kita ambil replace, kita ambil apply, close. Nah, sebagai lantai bawahnya sudah ada beban hidup kan sebesar 4,79 kN, jadi atasnya nggak ada. Serta untuk beban frame di atasnya juga tidak ada beban kan tidak ada dinding di lantai paling atas. Kita klik ini, kita ambil, kan ini terselect tuh kolomnya tuh, kita ambil deselect, kita hapus kolomnya, kita tinggalkan balok saja, deselect properties, frame, kita ambil kolom lantai 400 kan, kita ambil deselect. Ini sudah yang terselect sama baloknya, dan balok dan join, dan kita hapus juga sign, frame, kemudian ini kita ambil test IDL tadi, kita ganti nilainya jadi 0, replace, kita ambil apply. Maaf, masih belum terhapus ya. Ambil lagi ya, lantai 5, kita select semua ini. Ini mungkin waktunya tinggal 1 menit lagi kan mungkin kita tunda dulu sebentar, nanti kita bikin link baru, nanti join lagi.
Kalau ada yang kurang ngerti, mungkin misal langsung ditanyakan, akan pas saat Rizky menjelaskan.